Halo semua. Di video ini saya ingin ngobrolin tentang hutang. Jadi kemarin saya kan barusan sempat ngobrol-ngobrol sama salah satu teman saya yang lagi kesulitan keuangan ya. Seperti semua orang pada umumnya yang kesulitan keuangan itu kan banyak yang terlilit masalah hutangnya. Dan itu bukan hal yang awam buat saya karena dari keluarga saya juga dari dulu kondisi keuangannya nggak pernah benar-benar stabil dalam waktu yang lama. Kadang bagus sekali, kadang jelek sekali, kadang agak bagus, kadang agak jelek gitu ya. Tapi nggak stabil lah ya. Dan tentunya ketika kondisi keuangan nggak stabil, banyak orang yang memang pada ujungnya itu adalah menggunakan hutang ya untuk bisa bertahan, entah untuk bertahan hidup dalam arti sebenarnya atau mempertahankan status ekonomi atau apa ya, ya kebiasaannya, mempertahankan gaya hidup yang ada gitu ya. Dan kemarin saya barusan nemu sebuah buku yang bagus sekali, kebetulan sekali ya. Saya kemarin lihat YouTube dan secara random itu saya lihat ada satu channel YouTube judulnya Dave Ramsey, kayak semacam podcast gitu ya. Kayaknya dia punya stasiun berita. Dia bicara tentang masalah keuangan. Jadi bukan stasiun berita, semacam stasiun radio ya. Tapi dia bikin semacam podcast ya. Kalau nggak salah setiap hari ada atau setiap minggu gitu ya. Tapi ada satu channel lagi judulnya Dave Ramsey Highlight. Itu isinya kayak cuplikan-cuplikan dari podcastnya dia. Dan menarik sekali karena di situ itu adalah sebuah acara di mana orang tuh menelpon ke dia untuk minta masukan tentang apa yang harus dilakukan dengan kondisi keuangan yang ada. Dan rata-rata yang telepon itu adalah orang-orang yang kesulitan keuangan karena punya hutang yang cukup besar. Seperti kita tahu ya, di Amerika sendiri itu hutang itu adalah sebuah kayak semacam culture ya buat mereka. Karena hampir setiap orang yang di Amerika yang kuliah itu rata-rata itu punya hutang namanya student debt gitu ya. Jadi mereka berhutang untuk bisa kuliah dan itu jumlahnya cukup besar, bisa 1M, bisa 2M rupiah ya. Jadi ketika lulus rata-rata orang Amerika yang punya gelar itu juga punya hutang yang cukup besar. Tidak seperti di Indonesia ya. Setahu saya sih jarang sekali ya saya pernah dengar ada orang yang kuliah sambil berhutang. Memang ya biasanya kalau di Indonesia kan ya, kalau kita kuliah itu dibiayai oleh orang tua ya maksudnya. Kalau di Amerika atau kalau kita kuliah itu biasanya sih dibiayai sendiri, tapi dengan cara berhutang ke negara. Dan ada banyak sekali ya orang Amerika yang baru bisa melunasi hutang kuliahnya mereka karena saking besarnya jumlahnya itu sampai umur 40, 50 gitu ya baru bisa lunas hutangnya. Setelah saya baca lagi lebih lanjut ya, setelah saya tonton lebih lanjut, saya cari-cari infonya tentang siapa sih si Dave Ramsey ini ya. Ternyata dia tuh punya sebuah buku yang bagus ya, yang terkenal sekali, bestseller. Judulnya adalah Total Money Makeover. Itu adalah buku yang menjelaskan 7 tahap yang dia buat untuk bisa menjadi sehat secara finansial atau sukses secara finansial. Dan itu menurut saya buku ini membuat sebuah perspektif baru ya. Sebenarnya prinsip-prinsip di buku ini banyak sekali dibahas di buku lain ya tentang ini. Tapi menurut saya yang unik dari buku ini adalah yang unik ya. Sebentar, yang unik itu cara dia menjelaskan dan guidance yang dia pakai dan reasoning di baliknya itu menurut saya jadi lebih masuk akal daripada buku-buku lain yang pernah saya baca tentang masalah keuangan ya. Dan kayaknya sih jauh lebih mudah dipahami dan
bisa lebih gampang masuk ke bawah sadarnya kita sehingga lebih mudah diimplementasikan. Walaupun kalau mungkin dihitung-hitung secara beneran yang dia tulis di buku tersebut itu mungkin tidak benar-benar optimal, tapi masuk akal menurut psikologis, menurut saya. Dan ada baiknya kalau teman-teman ada yang sedang kesulitan keuangan karena punya banyak hutang dan lain sebagainya, mungkin bisa membaca buku ini ya. Walaupun kalau kayaknya sih bahasa Indonesia saya nggak tahu ada atau enggak. Saya kemarin sempat cari di Gramedia, kayaknya nggak ada deh. Total Money Makeover. Saya kemarin beli di Audible karena kan saya member di sana ya. Jadi saya kemarin dengerin buku tersebut dan cukup mudah. Mendingan cari di YouTube juga, dia banyak menjelaskan tentang hal ini ya, step by stepnya seperti apa. Dan yang ada di buku juga nggak serta merta lebih detail daripada yang bisa kita cari secara gratis di YouTube menurut saya. Jadi pada prinsipnya sih sama aja, mungkin di bukunya lebih panjang sedikit. Jadi kalau misalnya nggak ada dana untuk beli bukunya, nggak usah beli bukunya, mungkin cari-cari ada di YouTube. Nama step by stepnya itu disebut sama dia, itu namanya adalah 7 Baby Step. Coba aja 7 Baby Step Dave Ramsey. Dia juga punya website, dia juga punya kayak semacam perusahaan konsultan keuangan dan lain sebagainya. Jadi ada banyak di situ yang bisa dibaca-baca sendiri, karena pada intinya sudah cukup jelas semuanya ada di situ ya. Saya akan coba jelasin satu persatu deh ya. Dari 7 baby step, saya juga nggak hafal ya, mungkin ada yang salah, urutannya mungkin ada yang salah ya. Yang pertama adalah kita harus nyiapin dana untuk emergency. Kalau di bukunya tersebut, dana emergency ya untuk orang Amerika itu adalah, menurut dia adalah 1000 US dollar. 1000 US dollar sama dengan 16 juta rupiah. Kalau mungkin di Indonesia mungkin nggak harus 16 juta kali ya, mungkin 10 juta lah, mungkin 5 juta. Pada intinya 1000 US dollar ya, 1000 US dollar. 1000 US dollar itu kan bisa dibilang kalau buat orang Amerika itu nggak banyak-banyak banget ya. Mungkin bisa dipakai 1 minggu, mungkin 2 minggu lah mungkin ya, 2 minggu untuk hidup sendiri. Jadi mungkin ya 5 juta pun kayaknya oke lah kalau kita mau cari, atau 2 juta gitu ya, atau 3 juta. Tapi ya ditentukan sendiri aja kalau 16 juta terlalu tinggi. Tapi harus punya simpanan uang emergency tersebut di sesuatu yang terpisah dari duitnya kita. Kita harus punya duit cadangan itu secepat mungkin. Pada umumnya harusnya kita bisa punya duit pegangan itu untuk nggak dipakai sama sekali itu di bulan pertama kita memulai journey tersebut. Kalau kita sudah punya uang dan kondisi keuangan kita sudah bagus ya, tentunya itu bukan sesuatu yang sulit ya. Kita tinggal ambil dari tabungan kita, terus kita sisihkan. Tujuan dari duit ini adalah untuk pegangan aja, untuk ketenangan batinnya kita sih. Kalau ada apa-apa, ada ini uangnya. Kalau misalnya jangan sampai kita nggak bisa bayar listrik, kita nggak bisa ngasih makan anak, jangan sampai kita itu harus berhutang nantinya. Jadi kita harus punya pegangan ini ya, satu buah pegangan yang kalau bisa nggak dipakai. Sehingga kondisi keuangan kita jauh lebih tenang gitu. Dan menurut saya itu penting ketika kita punya hutang misalnya 100 juta, 200 juta, 300 juta. Kadang kita bingung dan kita sama sekali nggak punya uang di bank sampai habis sama sekali. Dan menurut saya itu adalah sesuatu yang benar-benar impactnya itu berat di mentalnya kita ya, ketika kita masih misalnya punya hutang 200 juta yang harus kita bayar dan kita nggak punya uang sama sekali di bank, terus kita punya anak 2 misalnya, punya anak 3, punya anak 4, punya anak 1 pun sudah bingung ya kan. Kalau misalnya uang susunya belum disediakan, banknya kosong. Jadi memang uang
sebesar mungkin 5 juta ya, kita bilang aja 5 juta lah ya, walaupun di bukunya dia 1000 US dollar atau 16 juta. Itu akan membuat kita jadi tenang. Dan kalau bisa uang ini jangan pernah dipakai jadi untuk ketenangan kita aja, atau memang ada sesuatu yang benar-benar emergency. Nah, namanya juga uang untuk emergency ya, untuk keadaan yang darurat, benar-benar darurat. Ketika uang itu sudah ada di kita ya, untuk kita pegang, kita bisa masuk ke tahap kedua di baby step. Tahap keduanya adalah kita mulai bayar hutang. Kita harus membayar hutang dengan sangat-sangat agresif. Kalau guidance-nya dari dia, itu kita harus ngelis hutangnya kita. Kan kita biasanya kan hutang nggak hanya dari satu tempat ya. Ada hutang kartu kredit, ada hutang motor, ada hutang mungkin cicilan rumah, ada hutang sama temen, ada hutang sama pinjol, ada hutang sama A, B, C dan lain sebagainya ya. Ada hutang dari koperasi dan ada banyak sekali hutang biasanya ya. Kita harus tulis semuanya dari kecil sampai besar, kecuali hutang rumah. Rumah kita singkirkan dulu, itu memang harus dibayar terus ya. Tapi nggak perlu untuk dilunasi sekarang di tahap 2. Di tahap 2 kita harus tulis semua hutang dari yang paling kecil sampai yang paling besar. Dan yang kita lakukan adalah untuk membayar semua hutang itu, semuanya dari yang paling kecil harus dilunasi semua sampai yang nanti paling besar dengan cara yang sangat agresif. Dan kita nggak boleh untuk hutang lagi apapun itu alasannya. Jadi di tahap ini orang dipaksa untuk satu kerja jauh lebih keras daripada sebelumnya. Kalau kita masih punya hutang, ngambil double shift, ngambil triple shift, ngambil kerja sambilan, apapun yang harus dilakukan kita lakukan. Nggak boleh namanya makan di luar, beli es teh di luar, beli kopi apalagi di Starbucks misalnya atau di Janji Jiwa. Nggak boleh namanya makan di luar, beli jajanan. Sama sekali tidak boleh beli apapun di luar. Yang hanya boleh beli sesuatu yang benar-benar penting buat hidup kita. Kalau misalnya mau kerja, mau makan siang, nggak boleh beli makan siang, bawa di rumah. Nasi goreng, nasi sama telur ceplok juga nggak apa-apa. Yang penting benar-benar harus ngirit sengirit-ngiritnya. Karena kalau kita masih punya hutang, itu berarti kondisi kita tuh tidak baik-baik saja. Walaupun penghasilan kita misalnya cukup besar ya, wah masa saya hasil sebulan 8 juta misalnya, 8 juta rupiah sebulan, masa mau beli nasi gudeg aja nggak boleh gitu ya. Kan cuma 15.000, 20.000 gitu, kan masih mampu lah saya harusnya. Kalau menurut ini nggak boleh. Kalau kamu masih punya hutang dan belum bisa ngelunasin hutang itu, berarti kamu masih miskin. Dan nggak boleh namanya melakukan sesuatu seperti orang kaya gitu loh, kayak sok kaya gitu ya. Kalau kamu masih belum bisa ya, kamu harus makan bawa bekal, nggak boleh namanya berfoya-foya dengan cara makan di luar dan lain sebagainya. Mungkin ada beberapa pengecualian ya, tapi menurut saya itu adalah sebuah guidance yang atau ya cara berpikir yang menurut saya itu benar, harusnya kayak gitu. Harus kerja semuanya, dan semua yang bisa dijual itu harus dijual. Semua barang yang ada di rumah yang bisa dijual, jual semua untuk melunasin hutang. Jadi tujuannya bukan cuma untuk melunasin hutang. Semua barang yang bisa dijual, misalnya kita punya handphone 2, yang satu buat kerja, yang satu buat nonton Netflix misalnya atau dan lain sebagainya, jual semua. Masih mau nonton Netflix, cancel Netflixnya. Kita tuh nggak pantas untuk bersenang-senang karena kita tuh misalnya masih punya hutang 100 juta gitu ya. Nggak ada tuh namanya nonton Netflix gitu ya.
waktunya buat kerja gitu. Dan itu memang harus benar-benar agresif mungkin, secepat mungkin lunasin semua hutang yang kita punya. Dan itu menurut saya pola pikir yang cukup menarik dan membuat orang jadi terbuka matanya bahwa semua kebiasaan kita biasa punya utang segitu, teman saya juga punya utang lebih banyak gitu ya. Tapi itu jadi sesuatu yang membuka pikiran bahwa oh iya ya, sebenarnya kalau kita masih punya hutang yang cukup banyak, misalnya punya kredit mobilnya misalnya mobil Sigra ya 150 juta, itu kan hutang 150 juta loh, itu gak sedikit loh, itu bisa memiskinkan kita beberapa tahun sebenarnya. Kalau mau dibilang dari bunganya saja itu bisa benar-benar mengurangi banyak sekali dari kecepatan kita untuk mencapai tujuan akhir kita. Tentunya kita pinginnya ketika sudah tua nanti kita punya uang yang cukup banyak ya. Kalau di dunia ini paling enggak tuh targetnya memang $1 juta, atau kalau di Indonesia memang cukup tinggi ya 16 miliar. Tapi kalau di Amerika ya cukup wajar karena penghasilan minimumnya aja mungkin 10 kali lipat, lebih dari 10 kali lipat di sini. Jadi ya mungkin kalau di sini dibagi 10 mungkin ya 1,6 miliar untuk punya aset segitu. Menurut saya bisa hidup dengan cukup tenang ya di akhir tua nanti. Dan kalau kita misalnya kita mau mencapai target dengan kita punya uang misalnya miliaran di akhir, ketika kita masih punya uang utang 150 juta misalnya mobil ya, itu kan jauh, jadi 1M jadi 1M 150 gitu kan, masih plus bunga jadi lebih dari 200. Bayangin bunganya itu bisa 40-50 juta sendiri untuk mobil kita utang misalnya 5 tahun cicilan, dan itu semua lari ke bank. Kan ada alangkah baiknya kalau itu semua masuk ke tabungannya kita untuk mencapai tujuan akhir kita, dan caranya untuk mencapai itu dengan sengsara memang. Jadi itu yang dilakukan Baby Step 2 adalah ya pada intinya di Baby Step 2 itu bayar semua hutangnya sampai habis kecuali hutang untuk rumah. Karena rumah kan biasanya memang kreditnya kan bisa sampai 20 tahun gitu ya, kadang dari 25 tahun, ada yang kadang 30 tahun bahkan ya, walaupun agak jarang ya 30 tahun. Tapi itu kalau yang rumah dibayar aja sesuai dengan jadwal, tapi yang lainnya hutang selain rumah semua harus dibayar lunas, dan nggak boleh hutang lagi, nggak boleh namanya kredit motor lagi, nggak boleh namanya kredit mobil lagi, dan nggak boleh namanya melakukan semuanya ya, beli barang yang aneh-aneh nggak boleh, ceng-ceng nggak boleh, nonton bioskop nggak boleh, beli Netflix nggak boleh gitu ya. Ya benar-benar hidup dengan seminimal mungkin. Oke, baby step yang ketiga itu adalah punya emergency fund lagi. Jadi yang pertama tadi adalah emergency fund yang jumlahnya adalah $1.000 ya, atau 16 juta. Tapi terserah kalau mau misalnya 5 juta saja misalnya, saya pikir juga masuk akal. Emergency yang kedua ini adalah, yang pertama sudah dicoret ya, kalau sudah kita bisa membiayai semuanya. Yang ketiga ini 3-6 kali dari penghasilan kita bulanan. Jadi itu yang harus dipunyai oleh kita, yaitu adalah uang yang dalam bentuk cash atau di sebuah rekening tersendiri, jumlahnya adalah 3-6 kali pengeluaran bulanan kita. Kalau misalnya kita pengeluaran bulanan kita adalah 10 juta, berarti kita harus punya 30-60 juta. Kita taunya gimana? Apakah 3 bulan ataukah 6 bulan?
Jawabannya adalah apakah kita sudah menikah atau belum, dan apakah pasangan kita itu bekerja atau tidak.